dibahas tentang tugasnya perempuan atau istri. Ya, diingatkan di situ bahwa tugasnya istri itu mengemban tugas yang sangat penting, yang sangat luhur, ya, yaitu berhubungan dengan manusia, yang mana manusia adalah makhluknya Allah yang sempurna, yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sedangkan tugasnya suami atau bapak-bapak ini berhubungan dengan hal yang lain. Ada yang berhubungan dengan semen, ada yang berhubungan dengan besi, ada yang berhubungan dengan makanan, dan yang lain sebagainya. Tapi tugasnya utama istri atau ibu itu mengurus anak, dan anak itu adalah manusia, ya, untuk mengkader mereka, ya, menjadi sosok yang hebat, yang mulia, yang istimewa. Nah, berarti tugasnya itu berat. Ya, tugasnya berat, tapi ya, di masa yang akan datang itu ringan untuknya dan enak. Lah kali ini membahas tentang al-mujalasa wa atharuha fi tarbiyah. Mujalasah, teman duduk, dan pengaruhnya dalam pendidikan. Ya, pengaruhnya dalam mendidik. Dikatakan di situ ta'thirul mujalasa kabirun jiddan. Pengaruhnya teman duduk itu sangat dominan, sangat besar. Ya, pengaruhnya sangat besar. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama atau ajaran temannya. Jadi jangan kita anggap teman bergaul itu harta kenyamanan duniawi. Nah, tapi teman duduk ini harus kita pilih yang sangat baik, karena mereka dapat mempengaruhi kehidupan kita, sangat dapat mempengaruhi kehidupan. Ya. Seseorang itu tergantung teman duduknya. Almar'u ala dini khalili. Ya. Sehingga Nabi mengatakan falyanzur ahadukum man yukhalilu. Sehingga seseorang itu perlu memerhatikan siapa teman duduknya, siapa teman bergaulnya. Lah, karena memiliki pengaruh besar pergaulan, persahabatan, pertemanan, ya, maka jangan kita abaikan bersama siapa anak kita bergaul, berteman. Orang yang putih bisa menjadi hitam karena temannya loh. Yang rajin bisa menjadi malas karena temannya. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam qasidahnya, iyyakum wa suhbatad dud, ra'aitu fasada fa inni ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Awas, hati-hati berteman dengan orang yang berbeda dengan kamu, ya, berbeda keinginan, berbeda tujuan. Awas, kita mau dekat dengan Allah, kita mau dekat dengan Rasulullah, tapi berteman dengan orang yang nggak peduli, ya, dengan itu. Awas, ya. Kita senang menutup aurat, kita senang membicarakan hal-hal yang manfaat. Jangan berteman dengan orang yang senang buka aurat, yang senang menggunjing. Awas, hati-hati, ya. Karena apa? Kerusakan terbanyak terjadi karena salah teman, ya. Kerusakan terbanyak karena salah teman. Karena itu Imam Al-Ghazali, ya, di dalam beberapa kitabnya, di antaranya beliau menyebutkan apa? Ya. Apa? Dalam arti pernyataannya itu,
bahayanya setan musuh itu 1 kali, tapi bahayanya teman itu 1000 kali. Ihdar aduwaka marrah wahdar sadiqaka alfa marrah. Waspada dari musuh itu sekali, ya, tapi waspadalah dari teman 1000 kali. Karena kita bisa berubah tanpa terasa, ya, bisa, ya, salah jalan tanpa kita menyadari. Karena itu jangan asal milih teman atau sahabat. Nah, karena itu dikatakan di sini ta'thirul mujalasah kabirun jiddan. Pengaruhnya teman duduk itu sangat besar, sangat dominan. Nah, ada sebuah penelitian yang menyatakan gini, pendidikan di rumah yang diberikan oleh ayah ibunya itu pengaruhnya kepada anak hanya 20-25%. Ya, pendidikan orang tua, ya, kepada anak pengaruhnya itu hanya 20-25%. Tapi lingkungan dan pergaulan itu 70-80%. Jadi lebih dominan, bisa merubah, ya, daripada orang tuanya yang bisa merubah. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Kita harus berhati-hati, ya, membiarkan anak kita bergaul dengan siapa. Ya. Ya. Yang nggak narkoba jadi narkoba, yang nggak judi jadi judi, ya. Yang nggak ngerampok jadi ngerampok. Kenapa? Pergaulannya. Ya. Jadi kita harus perlu berteman dengan orang yang sehat, orang yang waras, orang yang baik, agar kita menjadi baik, ya. Bukan berteman dengan orang-orang yang seperti itu membuat kita semakin rusak. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau dulu bergaul itu, tapi kalau sekarang pergaulan itu tidak harus dengan tatap muka. Wa tahsulul mujalasat al-an bil wasail al-mukhtalifah. Pergaulan itu bisa didapatkan sekarang dengan perantara yang berbeda. Di antara perantara al-mujalasat bi asyritatil video, bergaul lewat kaset video, ya, dulu ini kaset video atau VCD, ya. Ada mujalasat bil kutub, ada, ya, buku bacaan, novel, majalah dan semisalnya. Wal mujalasat bisyashat at-televizyun bi mukhtalafil ganawat, juga bisa bergaul dengan segala macam channel, ya, dengan segala macam channel atau tontonan. Lah kalau bisa ditambahkan di sini, ditambahkan, ya, mujalasat bil jawalat, ya, bergaul dengan teman lewat apa? HP, lewat medsos, ya, lewat medsos, mau itu WA, IG, ya, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube dan yang lain sebagainya. Kulluha mujalasat laha in ikasat walaha ta'thirat bila mulaghata indal akil al mu'min. Semua macamnya pergaulan ini bisa membalik, yang lurus bisa bengkok, ya, yang rajin bisa malas, ya, bisa membalik, ya. Atau sebaliknya, yang malas bisa rajin, ya, yang bengkok bisa lurus, ya, tergantung, ya, dengan siapa bergaul di dalam perantara-perantara tadi itu. Walaha ta'thirat, dan pergaulan dengan perantara-perantara itu juga memiliki apa? Pengaruh, ya, bila mulaghata indal akil al mu'min.
tanpa diragukan oleh orang yang berakal dan mukmin. Bila mulaghatah tanpa salah menurut orang yang akil, orang yang berakal, al-mukmin. Jadi perantara-perantara itu juga bisa mempengaruhi, bisa merubah, dan itu nggak meleset, tepat. Falikuli khairin ta'ziru. Perantara-perantara itu adalah kebaikan, dia akan mendapatkan pengaruh kebaikannya. Walikuli syarrin yusyahad aw yusma' ta'ziru aidan. Kalau yang ditonton itu adalah keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, yang dilihat atau yang didengarkan adalah keburukan, dia pun akan mendapatkan pengaruhnya juga. Jadi perantara tadi itu bisa mempengaruhi seperti kita bergaul secara fisik. Lah tergantung sekarang, perantara-perantara itu kita masuk dari dalamnya untuk pergaulan apa. Kalau pergaulan baik akan mempengaruhi kebaikannya, kalau buruk ya akan mempengaruhi keburukannya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari apa yang kita tonton, maka itu juga bisa mempengaruhi. Wa halil galab min bab illa sam' wal basar. Tidaklah hati itu memiliki pintu kecuali lewat pendengaran dan penglihatan, lewat telinga dan mata. Jadi hati nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar kecuali lewat mata dan telinga. Dari keduanya lah Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Pendengaran yaitu telinga, wal basara penglihatan yaitu mata, wal fuada hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fasam' wal basar azimal irtibat bil fuad. Telinga dan mata atau penglihatan dan pendengaran itu memiliki hubungan yang besar, yang kuat dengan hati. Jadi memiliki hubungan yang kuat dengan hati. Kenapa? Ithuma babani yusiru ilal fuad ma wasala ilahima. Karena keduanya, yaitu pendengaran dan penglihatan, dua pintu yang bisa menyampaikan ke hati apa yang sampai kepada keduanya. Yang sampai ke telinga itu bisa sampai ke hati, yang terlihat oleh mata itu juga bisa sampai ke hati. Karena itu memiliki hubungan yang erat. Mata dan telinga memiliki hubungan yang erat dengan hati. Yang didengar oleh telinganya akan sampai ke hatinya, yang dilihat oleh matanya akan sampai juga ke hatinya. Fama wasala ila sama wal basar nazil fuad. Jadi apa yang sampai ke telinganya atau yang dilihat oleh matanya nazil fuad, turun ke hati. Karena itu sering kalau kita ungkapkan dalam bahasa percintaan itu, dari mata turun ke hati. Nah itu bahasanya, dari mata turun ke hati. Lah sama dengan apa? Sama dengan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar dari cerita. Kalau keburukan kita mendengarkannya, nanti yang melaksanakan atau menimbulkan keinginan kuat untuk melakukan itu hati. Dari apa yang dia dengar. Jadi cerita apa yang dia dengar, cerita apa yang dia dengar itu bisa diwujudkan dengan perbuatan kalau didorong dengan hatinya. Lah hati mendorong,
untuk melakukan karena dia mendengar. Dari mendengar ada keinginan kuat untuk melakukan. Ya, hatinya memiliki keinginan kuat untuk menjalankannya. Ya. Nah, karena itu sehingga itu menjadi perantara pergaulan. Mata dan telinga ini menjadi perantara pergaulan. Karena itu nggak butuh secara fisik kalau sekarang. Kalau dulu butuh secara fisik, kalau sekarang nggak butuh secara fisik. Tergantung apa yang didengar, apa yang dilihat. Karena dari yang didengar dan dilihat ini akan sampai ke hatinya, dikirim ke hatinya, dan hati nanti yang akan mewujudkannya. Kalau yang didengar, yang dilihat itu adalah baik, insya Allah yang dilakukan akan baik. Ya, pengaruh baiknya akan dia dapatkan dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Tapi kalau yang didengarkan itu adalah keburukan, kejahatan, yang dilihat adalah kejahatan, keburukan, maka akan mendapatkan pengaruh ya, negatif daripada keburukan itu yang akhirnya membuat dia menjalankannya. Fakam min kalimatin kanat sabab ighwa ilal abad. Berapa banyak daripada kalimat ucapan menjadi sebab ya, kita dalam kehancuran. Ya, menjadi sebab kita dalam kehancuran selama-lamanya, ya, menjerumuskan kita ke neraka secara abadi. Jadi berapa banyak daripada omongan yang menyebabkan kita terjerumus dalam kehancuran. Wa kam min mandarin kana sabab rujuk antariqillah ilal maut. Berapa banyak juga dari pandangan yang kita lihat menjadi sebab kita kembali dari jalannya Allah ke kematian. Nah, kita berpaling dari jalannya Allah. Tapi wa kam min mandur au masmu' kana sababan lil iqbal ala Allah wa taghyiril hal min su'ila hasan. Ada juga berapa banyak yang dilihat atau yang didengar menjadi sebab kita bertaubat kembali kepada Allah, merubah ke telinga, karena ini menjadi pintunya hati ya. Yang dapat dengan hati tadi itu menjadi hancur ya, menjadi hina, terjerumus dalam neraka Rasulullah. Sebab apa? Sebab apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Atau kita jadikan mata kita, telinga kita pintunya hati meraih kemuliaan, keistimewaan ya, yang bisa merubah keadaan buruk kita menjadi keadaan yang baik ya, keadaan yang jauh menjadi keadaan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajabal intibah fil qiyam bitarbiyah ala dha'i hadhihi tawjiyat al-ilahiyah. Dan kita memiliki kewajiban sadar diri ya, di dalam menjalankan pendidikan ya, atas cahaya arahan Allah ya, atas cahaya arahan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, untuk memejamkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu hal yang sangat baik untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, dan Allah mengetahui ya, dengan apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, katakan kepada perempuan-perempuan yang mukmin, ya, perempuan-perempuan yang mukminah. Untuk apa? Yaghdudna min absarihna, menjaga pandangan mereka ya, memejamkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Wa yahfadna furujahana, dan menjaga kemaluan mereka ya. Lawal hasil intinya kita harus berhati-hati memilih teman bergaul, baik yang secara langsung fisik ataupun yang secara online ya. Dari apa yang kita lihat di TV, apa yang kita lihat di medsos ya, dan yang lain sebagainya,
karena walaupun tidak secara fisik mereka bisa mengaruhi kan kita bisa lihat coba anak-anak itu potongan rambut model-model itu bukan bergaul dengan mereka secara fisik loh, tapi bergaul lewat online ya, dari ngelihat di TV, dari ngelihat di HP, akhirnya mereka niru potongannya. Pakaiannya juga gitu, bukan bergaul secara fisik tapi lewat perantara, pergaulan lewat perantara berubah ya. Ada juga orang yang berubah menjadi lebih baik, yang kafir masuk ke Islam ya, yang tadinya masih ya mondar-mandir maksiat tapi sekarang mondar taat dengan apa? Dengan apa yang mereka lihat di medsos. Nah, karena itu kita harus berhati-hati ya, dengan pergaulan karena memiliki pengaruh besar. Nah, yang bisa mempengaruhi besar lewat pergaulan itu ya lewat pandangan dan pendengaran. Ya, pandangan dan pendengaran ini karena ini menjadi pintunya untuk masuk ke hati yang akan mewujudkan, sehingga kita harus memandang yang baik, mendengarkan yang baik agar masuknya ke hati sesuatu yang baik, yang hati tadi mewujudkan kebaikan itu dalam diri kita. Hindarkan dari pandangan dan pendengaran yang buruk yang masuk ke hati, yang akhirnya hati tadi itu mewujudkan dalam kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita bisa mendapatkan teman bergaul ya, baik secara offline dan online ya, yang baik, yang bisa meningkatkan semangat kita, meningkatkan ibadah kita, mendekatkan kita dengan kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil